Haji Solihin SAG. Mohon berkenan nanti setelah di akhir tausiah ditutup dengan doa. Untuk itu kepada Ustadz Solihin kami persilakan. Ampun, udah berdiri aja dulu. Ya. Saya tak izin berdiri ya Bapak Ibu ya. Walaupun udah dikasih kursi enggak apa-apa, nanti capek duduk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, benar-benar saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menyaksikan betapa indahnya kehidupan kalau Indonesia ini ya seperti ini, Pak. Subhanallah, barokah betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini diberkahi hari ini, Pak. Iya, tempat ini para malaikat itu mendoakan kita semuanya, Pak. Saya bisa membuktikan. Kucing di bawah sini, Pak, itu bisa angler betul. Angler, padahal di tempat ini dinaiki, dituruni terus menerus, Pak. Tidak terusik. Ini hewan, Pak. Instingnya lebih kuat. Iya, instingnya lebih kuat. Saya sejak hadir di sini, Pak, sampai ini tidak bergeming. Hanya ngolet saja. Hanya ngolet. Ini kalau tempat ini tidak dibarokai, tidak mungkin. Hewan saja bisa menikmatinya. Enggak tenang. Maka Bapak Ibu, bersyukur kita alhamdulillah hari ini insya Allah hari barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk PPBRI Magelang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang tadi Bapak Korwil atau Polwil, Pak? Korwil ya. Bapak Korwil sudah ngendika ini akan menjadi inisiasi kebaikan untuk PPBRI yang ada di wilayah Jawa Tengah dan DIY seluruhnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama tadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa bahwa hari ini Allah memberkati kita. Hari ini Allah memberikan berkahnya kepada kita, maka tidak lain kita sebagai umatnya yang mana sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersyukur. Bagi umat Islam kita ikrarkan dengan tahmid alhamdulillahirabbil alamin, dan bagi umat selain Islam monggo puji Tuhan meskipun panjenengan senantiasa juga limpahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa senantiasa terus memberkahi kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa juga kita mohon pada Allah terlimpah dan batang uswah teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak bisa saya sebut satu persatu, pokoknya ini saya nampakkan ini semuanya kayaknya sepuh semua. Sepuh semua ya. Dan kenapa ini PPBRI Magelang ini bisa eksis, bisa guyup, rukun, luar biasa, Pak. Saya punya bukti. Ada 3 serangkai, Pak. Jadi PPBRI Magelang ini ada 3 serangkai yang kemana-mana itu tidak bisa dipisahkan. Satu dengan yang lainnya itu. Siapa beliau? Pak Musoim, Pak Agung, Pak Sugeng. Itu udah, enggak bisa dipisahkan bertiga itu. Yang nyopir siapa? Yang paling sepuh, Bapak kan? Yang Yuswa 37 itu yang nyopir sendiri, mencari saya dimanapun, subhanallah, barokallah. Jadi kenapa ini dihadiri banyak ya, dari luar kota aja tertarik betul untuk hadir di sini, karena betul-betul dari beliau-beliau pengurus intinya PPBRI Magelang ini yang membawa nilai apa ya, datangnya barokahnya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bapak-bapak dan ibu-ibu segenap pengurusnya mudah-mudahan panjang yuswa, sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah yuswanipun,
berkah fisikipun, berkah keluarganipun, berkah putra wayahipun, berkah rezeki yang sudah tetap diberikan oleh Allah dengan PPBRI tadi, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, ini mengawali saya rasa syukur betul hadir di Bapak dan Ibu di suasana hari ini. Dan juga tadi disebutkan bahwa kita itu sedulur basyariah, saklawasi. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu kehidupan sekarang ini, ya, suami istri saja sekarang itu nggak bisa ngomong. Ya, suami istri itu sekarang nggak bisa ngomong. Lah mau ngarek ngomong, Bu, masak opo? Sing ibu itu padahal ya di kamar, bapak di ruang tamu tengah. Mbok yo ketemu ngomong lungguh itu sekarang mahal harganya. Apa meneh guyu? Oh, jarang sekarang suami istri itu bisa ketemu. Wah, ketemunya ya plira-pliri, penjap-penjep. Berat, Pak. Loh betul, Pak. Ini sekarang mahal harganya. Sehingga Bapak Ibu hadir di sini mengeluarkan segalanya. Udah, ya tenaga, ya biaya, ya macam-macam sudah. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk bisa guyu. Untuk bisa ngomong, Pak. Loh sekarang kehidupan di rumah itu neng omah kok kuburan kok, Pak. Padahal ono wonge, Pak. Anak ya orang ngomong, anak itu ya Allah, apalagi sekelas cucunya Bapak Ibu. Udah kumpul anak dari cucu dari anak pertama, cucu dari anak kedua, cucu dari anak ketiga, kumpul jadi satu. Ngomong nggak mereka? Nggak ada yang ngomong, Pak. Padahal silaturahim. Padahal silaturahim, main ketemu sedulur. Nah, namanya apa ya? Ponaan ya, gitu itu Pak. Anak dari anak nomor 1, anak dari nomor 2 gitu ketemu itu antar mereka itu namanya sepupu ya. Mbahnya kan bapak ibu gitu loh. Itu ya nama. Ketemu itu kalau dulu Pak, wah seneng, ayo dolan mana yuk, bal-balan yuk main apa yuk gitu Pak ya, sepedaan ya. Sekarang enggak ada. Bolanya aja sudah pakai kotak kecil, Pak. Sepedaannya sudah pakai kotak kecil. Ya Allah. Ini kehidupan akan datang. Maka jangan kaget Bapak Ibu. Kalau yang sudah kadung sepuh ngeten iki malah awet ramati-mati. Loh iya kok. Iya, tapi jangan kaget nanti cucunya duluan, Pak. Loh kok bisa? Nggak pernah gerak, Pak. Nggak pernah gerak. Bapak Ibu dari Jogja ke sini gerak, Pak. Silaturahim, guyub rukun, wah singkep-singkepan, omong-omongan bisa tertawa. Ini. Nanti apalagi makan itu, semuanya habis itu semua. Sambil bisa dengarkan musik, nyanyian tadi, wah sudah langsung gerak semua, Pak. Padahal yang ngomahi kaya wong stroke padahal. Di sini nanti stroke-nya hilang kok Pak. Coba aja enggak percaya udah. Dahar itu lupa kok kalau kolesterol tinggi. Asam uratnya tinggi, gulanya tinggi, diabetes. Lupa semuanya Pak. Hilang semuanya itu. Jadi nanti dahar itu enggak usah mikir, aduh ini diabetes, waduh ini kolesterol. Enggak ada Pak, di silaturahim ini enggak ada. Dahar aja semuanya. Bener ya? Coba nanti dibuktikan. Cek setelah ini, bener nggak kolesterol naik? Enggak. Tapi kalau Bapak Ibu jajan dewi, monggo. Tongseng piyambak, bledak Pak. Udah. Tapi sini ada tongseng enggak Pak? Umpamanya ada di dahar aja, insya Allah nggak ada kok menyebabkan, kambing kok. Ini goro-goro. Napa niku? Ini loh, kambing itu mengandung kolesterol. Salah Pak. Gen kula niku sing jenenge kambing niku mengandung cempe Pak.
Ora ono kambing kok mengandung kolesterol itu mboten enten. Maka sudah apapun udah kita dah. Kenapa? Kina hikmah bertemu, hikmah silaturahim di sini situ. Namanya wawasik rizko itu di sini, Bu. Jembar rezeki itu di sini. Jadi rezeki itu bukan hanya uang, Pak. Loh sekarang banyak uang itu malah stres, Pak. Iya, stres, Pak. Saking banyaknya itu kan posting, jadi status madu berubah KPK kok sekarang ini. Ya goro-goro kakean sing diposting tuh itu, Pak. Kalau posting itu pengajian, pertemuan halal bihalal PPBRI, insya Allah nggak cekel KPK, Pak, yakin sudah. Tapi kalau salah-salah posting kita, wah jadi bahaya sekarang. Udah. Ini nanti makan bareng-bareng, ketemuan semacam ini, wah sudah itu, meningkatkan imun, nek bahasa sekarang, Pak. Ya, meningkatkan ini, ya, karena pertemuan ini, Bapak Ibu. Kenapa kemarin Juni-Juli yang tahun lalu itu banyak yang meninggal itu sebabnya kenapa, Pak? Kewedian, Pak, ketemu wong, Pak. Warok salamannya mikir-mikir, Pak. Tularan nih. Virus sih. Akhirnya malah do mati dhisik, Pak Tuhan. Iya, Pak. Kenapa? Psikisnya, Pak. Coba kalau di sini, dah Bapak Ibu yang kemarin periksa kolesterol tinggi siapa, Bu? Kolesterol, ayo tunjuk dari aja nggak apa-apa. Tuh kok jujur ya, jujur. Nggak ada? Oke. Gulanya tinggi. Ada, oke ya, gulanya tinggi. Terus apa lagi? Asam uratnya tinggi, asam urat. Ayo, tunjuk jari aja, Bu. Agak kena jantungnya. Error jantung, error ginjalnya siapa? Ada? Udah, pokoknya ini hari ini ketemu bisa guyu, Pak. Ketemu temen. Ini senyumannya antara kanan dan kiri itu kalau sentiannya sama, insya Allah pada hari ini langsung sehat, Pak. Langsung sehat. Maka nanti ketemuan, sambil ketemu sampai guyang-guyu deh, Pak. Ya, guyang-guyu deh. Iya, salaman itu ya, ibu sampai gaduan sirah barang teng. Luar biasa, Pak. Ini mahal harganya. Ini yang menyehatkan kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, yuk kita mulai ngaji sedikit. Saya tidak lama-lama, Pak, karena saya ditunggu sekwan. Ini ada halal bihalal jam 11 DPRD tingkat 2 Kota Magelang. Ya, ini dewan-dewan itu ngaji. Halal bihalal saya disuruh ngisi di Atria. Saya bilang, saya ngisi di PPBRI dulu, saya bilang gitu. Saya sepakatannya 10:30 sampai 10:30 di sini, Pak. Tapi kok daruah karena saking senengnya ya nggak apa-apa. Saya udah bilang, saya masih di PPBRI, saya bilang gitu. Insya Allah jam 11 lebih sedikit saya ke Atria, saya bilang gitu. Itu sekwan yang ngundang, yaitu semua DPR Kota Magelang hadir itu ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begini, Pak. Untuk merajut ukhuwah, kebersamaan basyariah itu artinya apa? Kemanusiaan, podo-podo wong, Pak. Iya, kita itu kadang lucu tadi, sama orang nggak bisa ngomong, tapi sama kucing bisa ngomong, Pak. Ayu nih, sedino neng di, tak goleki lho. Wis tak siap ke mam. Lah, nek kucing jawabin apa? Ngeong toh ya. Ya Allah, ngulet, ngantuk. Ayo tetap ngeong. Aku lanjut. Kok iso ngomong wong iki lho. Tak tangleti ana ibu-ibu, Bu, jenengan ngendikanan kali sinten? Karo iki, astagfirullah, karo kucing. Gitu. Sementara karo tanggane niku ora omong-omongan. Rumahnya itu depan adep-adepan gini, yang satu sedang nyapu latar, yang satu juga sedang nyapu latar. Wong tak delok sing CCTV. Jadi tempat saya itu ada CCTV yang ngarah ke rumah-rumah itu. Tak delok itu, iseng-iseng delok CCTV itu. Kok orang ngomong itu ki? Kan CCTV kami itu bisa merekam suara. Dan kita bisa ngomong juga lewat CCTV-nya itu, Pak. Jadi CCTV-nya itu gerak mengikuti gerakan orang. Bisa semua ya, Pak, saya punya. Dan bisa terpantau lewat HP saya. Iya, pernah dulu mau aja ngambil barang itu di pondok itu ya, saya bilang, Mas, bukan di situ tempatnya, di bawahnya. Saya bilang gitu, Melayu wongnya, Pak. Saya padahal posisinya sedang di Mekah itu, Pak. Itu bisa dilihat dari situ, karena gerak, jadi ada sensornya, Pak.
Sekarang canggih Pak, ini ya, sekarang canggih sekali. Apalagi Allah lebih canggih Pak. Ya, apa sih yang batin Gusti Allah ngerti. Maka coba batin elek-elek, Allah itu tahu. Bapak dan Ibu, udah kita lanjutkan. Nah, itu bisa nggak ngomong. Sementara itu ada kucing lewat tadi bisa ngomong. Kayak diresi, disapu. Loh, bisa ngomong. Terdengar Pak dari rekaman CCTV saya Pak. Bisa ngomong. Hari berikutnya saya tanya, Bu, jenengan iki nyapu esuk-esuk bareng depan-depan ngono kok ora omong-omongan. Jo ngasih ngono. Sakitnya nang kene, Dik. Ngono ki jajan gitu. Kayak ngene lho. Ngoten jajan. Oh, adep-adepan. Terus hari berikutnya saya lihat lagi dari CCTV itu. Lah wong rumahnya itu tuh kan lus itu udah nyampe, muter. Terus saya tanya, Bu, jenengan niku saking pundi? Ayo balik sekarang pasar. Aku dadak merono. Oke neng ngarep ya, jo ngasih ngono ketemu jajan apa? Ya Allah, aji kucing karo wong berarti ini. Ini kehidupan sekarang, Pak. Maka perlu kita kembangkan basyariah. Kalau basyariah itu sudah tidak bisa membedakan apapun, asal itu sesama manusia, Pak. Sesama manusia. Di hadapan Tuhan itu yang menilai Allah, Pak, bukan kita. Karena kita ciptaan Allah. Sudah serahkan aja yang Maha Pencipta kita. Dewe kok malah ngoreksi wong. Sesek dewe, Pak. Jenengan ngoreksi kesalahan wong, wong jenengan dewe duwe salah kok ngoreksi. Wis sesek, wira mati-mati kelenger gitu. Mending langsung deksek, Pak. Itu. Maka ada rumusnya, Pak, supaya kita bisa salawase basyariahnya itu muncul itu bagaimana, Pak? Kalau di dalam Islam ada Al-Quran, bagi yang non muslim monggo, saya pasti ada ini ayat yang semakna ini di kitab-kitab agama yang lain. Ya, hanya saya nggak begitu apal, yang saya apal yang muslim. Di dalam Al-Quran ada Quran surat Ali Imran, Pak. Ali Imran, maka dicek aja di dalam, nek kelingan, itu ya. Ayat yang ke-112. Allah ngendika begini. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudillah ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Itu. Duribat alaihimudillah. Jadi memang Allah itu Maha Preso, Pak. Kita ini, kondisi kita ya, itu bisa zillah, hina. Walaupun casingnya, casing itu tahu, preso nggih, Kak, casing ya. Casing kita itu baik karena Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Casing itu, casing kita dibanding dengan makhluk Allah apapun lebih sempurna kita, Pak. Casingnya. Jadi ya, monggo Bapak Ibu kalau kagungan apa bapak-bapak kagungan ayam jago. Kagungan sinten jenenge kagungan? Di rumah punya ayam jago? Ada yang punya ayam jago? Oh, Pak Teguh punya ayam jago gitu. Cobi Pak Teguh mangke ayam jagunge niku diangkat jak ngilo bareng. Kira-kira bagus pundi? Wah, Bu Teguh niku. Wah, Pak bagus iki. Ya ngeri ta niku, Pak. Loh, pernah kejadian Bapak Ibu. Ini 10 tahun yang lalu, berarti pernah ada yang mendengar cerita saya. Ini. Suatu ketika tetangga saya itu memboncengaken peksi itu pakai kurungan itu, Pak. Pakai kurungan, terus kurungannya itu masih ditutup kain. Masih ditutup kain. Lalu kurungannya itu ditali-tali dengan jok motornya yang di belakang itu luar biasa kencengnya. Kasih papan dulu, terus ditali dirut ngaten niku. Ketika memperjalankan itu mau dibawa enggak tahu kemana itu, itu pelan banget, ada jenglungan itu, gitu. Saya nyopir di belakangnya, subhanallah, ini barang opo sing dikurungi gitu loh. Tapi hari berikutnya saya melihat beliau itu boncengke garwane itu, istrinya itu diboncengke saya pas nyopir di belakangnya, Bu. Di daerah saya, Potro Bangsan bawah itu ada sungai, tepi jalan itu ada sungai, Pak. Padahal jeglungannya itu, Pak, di dekat Untidar itu. Saya nyopir di belakangnya dia. Astagfirullah, untung ra nyemplung bojone niku, Pak. Mumbul itu. Astagfirullah. Hari berikutnya itu saya tanya itu karena tetangga saya, ya. Mas, jenengan ki piye to? Bonceng ki winginane kae sing dikurungi kae. Walun tenan. Bahasane hari berikutnya aku neng burine jenengan nyetir. Wah, bojomu untung ora cemplung kali gitu. Mencolot itu, jumbul gitu, Pak. Terus bapak itu yang ngomong gimana? Dik, tak andani, Dik.
larang iki gitu saudara. Kulo kan sampai bingung. Larang iki jajal, larang sing dikurung ya ngeri toh Bapak Ibu. Padahal ini wis menghasilkan telu loh Pak. Hasil ke telu wis dadi kabeh siji Surabaya, satu Surabaya, satu Jakarta, yang satu Semarang. Wis ngasilke wis dadi nyambut gawe kabeh. Ah kok meni larang iki Pak Sajo ya Allah. Niku sing ngomong teko celup gitu dengan enaknya. Ah ya Allah, yuk kula Bu, kok mboten duka jenengan? Anjuk bapak ini ngomong budek. Mboten jajal. Astagfirullah. Ngeri. Ini nyata kisah ini Bapak Ibu. Berarti kita ini memang kadang-kadang ada sesuatu yang kurang di dalam ukhuwah basyariah kita sesama itu gak saomah. Maka kalau kita lihat itu sekarang di televisi itu ya Bu ya, aniaya anu orang itu ya Allah, suami apa istri-istri, aduh ya Allah, itu anak dengan orang tua dengan anak itu tragis itu. Temen konco itu dianiaya sampai semacam itu, kan temen itu sebenarnya. Ya Allah. Ini ada apa ini? Ada yang salah kita di sini. Yaitu apa? Tidak merasa mungkin bahwa kita itu sesama orang, sesama makhluk Allah, yaitu yang dimuliakan secara casing, tetapi rusak secara dalemannya. Kena bahasanya software, gitu ya. Casingnya bagus, tapi software rusak. Maka tadi saya dengan beliau itu cerita-cerita, Ustadz sekarang di mana? Saya penyuluh. Sekarang banyak saya kerja di rumah sakit, saya bilang gitu ya. Loh, kok bisa Ustadz kok di rumah sakit? Ya, sekarang itu sakit fisik itu sebabnya sakitnya ini sama ini kok. Ya, agar ini sehat, ya fisiknya sehat. Nggih, mbok fisiknya gagah kok ngapa ning mrikine jerone jebol, mrikine jebol ya. Wis. Kurang ngece, nyata. Niki mesti jebol mrikine gitu. Tapi kalau ininya baik, ambok fisiknya itu karek nyekungkung wis toh. Sampai nun saya lho Pak Agung, mboten tak nganu lho Pak Agung lho nggih. Oh nyopir masih oke kok. Balapan kok kalih kula masih yes kok. Itu. Padahal nek tindak ya wis ngrekoso saja. Ana nyopir iso banter kok. Gitu. Kenapa? Karena ini enteng, enak. Nglakoni apa mawon oke. Nganter Pak Soim. Ngangkrik, ayo njolok coba bayangkan. Mau ke tempat saya sebentar saat ini masih nunggu lagi nih, wah jemputan lagi. Subhanallah. Kenapa? Karena di sini sama di sini itu enjoy. Lupa kalau sudah 37 tahun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, monggo kita berlatih ini. Maka Pak Soim membuat visi misinya untuk pengajian ini genjot betul tentang basyariah itu karena ini yang membawa kenikmatan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Maka tadi saya kembali ke ayat tadi, kenapa Allah menyebutkan duribat alimudillah? Ternyata manusia itu bisa dalam keadaan yang dillah. Dillah itu maksudnya hina Pak. Hina. Betul Pak. Aina masukifu di ayat itu disebutkan. Dimanapun kita berada. Illa kecuali bihabli minallah wa habli minannas. Kecuali dia bisa baik hubungannya sama Tuhan dan bisa baik hubungannya kepada sesama manusia. Enggak cukup orang itu baik sama Tuhan. Wah, sing Islam sregep. Nang salat. Ndak donga ning tanggane lara ora ngerti. Koncone padha-padha alumnus BRI kayak neng rumah sakit ngentang-ngentang ya ora ngerti aja. Nganti mati wis telung sasi kepungkur wae gak ngerti, coba bayangkan itu. Ini enggak mulia dia. Walaupun dia aktif ke gereja, tapi enggak ngerti dia sesama itu juga enggak mulia. Tapi juga sebaliknya, dia baik sama orang. Wah, ono kegiatan PPBRI, lomo. Oh, wis apa-apa tak naik, udah nanti saya semuanya. Ning ora tau ngibadah. Ya, sing Islam ora tau neng masjid, sing Kristiani ora tau neng gereja, sing Hindu ora tau neng
pura. Sing Buddha nggak pernah ke wihara. Ya ngapusi. Itu. Maka monggo habluminallah habluminannas itu kita perbaiki hubungan kita. Saya melihat monggo sesuai dengan agama dan keyakinannya. Karena bangsa kita itu melindungi semua agama. Bahkan sekarang 6 yang diakui oleh Indonesia ini, Pak. Ya, ada Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Diakui oleh bangsa kita ini. Nah, maka monggo terserah saya. Tetapi tadi hubungan baik sama Tuhan monggo kita lakukan. Nah, insya Allah ini baik. Ini nggak cukup. Kalau hubungan baik sama Tuhan tuh insya Allah nggak sulit, Pak. Kenapa? Hanya kita beribadah kok, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nek wong Islam wis teko nang masjid salat gitu aja. Ora muni apa-apa angger manut imame ganjarane padha kok, Pak. Wis teko Allahu Akbar, meneng. Allahu Akbar, meneng. Teko salam angger manut imame ganjarane padha 17. Tenan, Pak. Iya. Harus nyambi ngantuk tetep kok, Pak. Gitu. Angger manute imam ojo ndisi ojo ngereni, Pak. Intinya itu aja sebenarnya. Udah itu aja sebenarnya. Enggak ada yang ribet. Gitu. Mungkin agama sana sama, Pak. Insya Allah enggak ribet itu. Karena sama Tuhan. Bahkan ketika ada salah saja, Tuhan itu Maha Pengampun. Allah itu Maha memberikan maghfirah kok. Ini beda nek menungso, Pak. Itu ya. Dewe ono dikei loro atine ngono. Jongas ya tekan arep mati men seh kelingan kok sing loro ati niku, Pak. Titenono. Saya pernah nungkuli orang itu wong iki kok ora mati-mati tuh yo begitu. Ya, sakitnya sudah lama banget itu loh, ya. Anaknya itu sampai sudah bingung. Dokternya sampai mengatakan, "Mas, Mbak, ini dibawa rumah sakit sama. Jadi neng omah kali teng riyo sakit sama. Perawatannya juga sama, obatnya sama. Ini, wong ini juga tidak bisa dikasih obat lagi. Ini sudah pentokan obatnya seperti itu. Dokternya begitu. Udah dibawa pulang aja, sama kok. Monggo nek di sini ya hanya terbebani dengan biaya perawatan di rumah sakit, di dalam monggo sama. Bisa dibel samaan sampai. Ustaz, gimana ya ini? Ya, bapak saya gini-gini kok, wah suasananya kok mesake gitu. Gitu loh. Jadi kalau dulu gereng-gereng itu, tapi nggak ngerti apa yang disuarakan. Terus saya tanya sama keluarganya, coba masih ada enggak teman yang sejawatnya, yang seusianya? Saya begitu. Coba cari, usianya sudah 80-an itu. Coba, mungkin teman konco kecilnya, mungkin teman konco kantornya, seperti itu. Mungkin teman apa, coba cari. Bapak itu dulu punya teman-teman di mana, coba cari. Nah, ternyata ada gitu, dicari itu ketemu temennya, datang, terus menyampaikan, ya Allah, itu temennya mungkur, Bu, belum sampai ke tempat tujuannya itu, saya sudah dibel sama putranya, Ustadz, Bapak dipanggil sama Allah. Mungkin memang ada kedekatan dulu dengan teman-teman masa kerjanya. Terus saya tanya itu sama orang ini, gimana? Wah, memang biar niku gaweane men. Wah, pun ngoten niku, Pak. Tapi kita sekarang alhamdulillah bisa memberikan semuanya lego kok, Pak. Itu. Oh, ternyata ini ada beban yang dia nggak bisa mengungkapkan, Pak. Maka ini ukhuwah basyariah itu pentingnya di situ. Nggih. Kan ini kula mboten ndongake Bapak Ibu, tapi kan ini calon-calon sepuh to niki. Calon-calon sepuh, Pak. Calon sepuh itu ngunduri dalam keadaannya ya wis mulai kurang, Pak. Nggih. Karep ono, Pak. Koyo-koyone kok ya Pak. Ning ra nyanda. Gitu. Karepe apa dane ya dirahmatillah Allah. Lah inilah kehidupan kita. Ternyata hubungan kita sama Tuhan itu jadi penting semacam ini. Kalau dalam Islam ya ada istighfar, ada sholat, ada ini hubungan baik sama Tuhan. Kalau secara agama yang sanes tadi ada kebaktian, ada apa, ikuti itu memperbaiki hubungan kita sama Tuhan. Nah untuk habluminanas kalau sama Tuhan gampang itu tadi enak, gitu. Kayak yang angel itu habluminanas, Pak. Hubungan kita kepada sesama manusia ini berat, Pak. Kenapa? Ada 4. Yang pertama yungfikuna fis sarra wa dharra. Ini di Quran.
Surah Ali Imran 134. Oke, sedekah dalam kondisi lapang maupun sempit, Pak. Hadirnya kita ini sudah sedekah loh, Pak. Sedekah itu bukan hanya uang. Sedekah itu kalau saya mengartikan SLT apa? Seneng silaturahim, diundang semacam ini hadir. Ini hadirnya Bapak Ibu di sini sudah sedekah, Pak. Coba kalau yang diundang ini enggak rawuh, kira-kira Pak Sugeng, Pak Soim, Pak Agung, kinten-kinten pripun? Arek ngentekke daharan iki klenger, Pak. Beliau itu akan seneng banget ketika dahar itu nanti habis semuanya. Bahkan kursi ini sampai enggak cukup mamanya. Wah, mereka bangga, Pak. Yakin bangga. Alhamdulillah, maka hadirnya kita sedekah. Hadirnya saja sedekah. Dahar ini nanti sampai habis itu sudah sedekah. Jadi nanti daharnya nggak usah mikir-mikir, Pak. Gitu. Toko dahar sing tenanan. Wong niki ya urunane dewi-dewi to, Pak. Maka kula mangke mboten ajeng melu ora melu urunan. Itu yungfik, Pak, sudah silaturahim, layat gonceng susah, tenit seneng takon itu sudah sedekah. Aweh-aweh, apalagi bisa aweh-aweh. Seneng, Pak, nanti. SLTA, itu sudah yungfik, sedekah. Nah, yang kedua, wal kadhiminal ghaidho, bisa menahan amarah, Pak. Jadi manusia itu fa'alhamaha fujuraha watak. Diilhami yang pertama kali kita itu bukan baiknya dulu, Pak, ternyata. Di ayat itu, fujurnya dulu diawalkan. Jadi manusia itu, Pak, pertama kali muncul ilham itu adalah ilham jelek. Wis. Ambok wis lulusan BRI tetap munculnya ilham jelek. Ambok kiai tetap awalnya ilham jelek. Coba ibu-ibu coba. Kumpul 3 orang ini nanti nyatu gini barampung pengajian ini, ya. Wes guyon-guyon, coba nanti lama-lama 40 kata lebihnya itu gelendeng orang. Yakin, gelendeng, yakin. Udah nanti dicek aja. 40 kata loh. Nek orangnya nyanyi malah. 40 kata loh, 40 kata. Itu kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tidak. Coba ini bapak-bapak ini guyup ngeten iki. Ndak ada, gelendeng ndak ada. Nek ngerembuk saru, yes. Mbok sepuh ngene iki tetep kok. Ndelokke sing nyanyi mangke gak melu goyang-goyang. Mbok sepuh oke kok tetepan kok. Berarti intinya kan alhamah itu diilhamkan itu fujur dulu, Pak. Yang jelek dulu udah. Baru watakwa. Watakwa itu masuknya nanti adalah bagaimana kita ngerem kejelekan itu. Maka dengan kesabaran, sabar kan itu ya, Pak. Sabar kan itu, Pak. Ya. Ibu sabar kan begitu. Iya. Yang ketiga, ya, di ayat itu disebutkan wal afina aninas. Senang memberikan maaf sama orang. Enggak usah ngiling-ngiling jeleknya orang, capek. Iya, yang dieling-eling baiknya orang aja. Kejelekannya langsung kita hapus saja, Bu. Kita maafkan saja, enteng. Udah ketemu orang. Tadi yang kurang 100.000 tadi apa, Pak? Kalau dieling-eling terus nanti susah kita. Ya, tapi ketika kita sudah los, wah enak udah. Ini tidak ada beban. Monggo kita berlatih aja. Jadi yang hal-hal yang jeleknya orang itu nggak usah kita pikir. Wong kita sendiri masih punya kejelekan, capek. Lalu yang terakhir sekali, mohon maaf saya nggak bisa melanjutkan karena harus pindah tempat ini. Ya. Yang keempat adalah innallaha yuhibbul muhsin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bisa berbuat baik. Senaso kondisi kita itu sudah mungkin Bapak Ibu sudah sepuh, sudah purna, tetapi bisa membuat sesuatu yang bermanfaat, bisa membuat kebaikan. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik orang adalah bisa bermanfaat untuk dirinya dan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Insya Allah kehidupannya barokah, Pak. Senang kehidupannya itu. Betul. Maka mau tunjukkan di rumah tangga kita, di kampung kita, di tempat PPBR ini. Kita tunjukkan bahwa kita itu bisa berbuat baik kepada orang lain. Jangan sampai ada teman-teman dari PPBR ini, ya, ketika ada yang pindah tempat atau ada yang sedo, akhirnya teman-teman mengucapkan alhamdulillah akhirnya lunga wong iki. Ya ngeri itu, Bu. Lunga kok malah di alhamdulillah, ya ngeri to, Pak. Atau mungkin Bapak Ibu dulu pensiun, teman-teman pegawai kantornya alhamdulillah
pensiun saiki wong iki ya wah pensiun malah tuh. Jangan sampai. Tetapi kita ya Allah orang sebaik itu kok ya cepat gitu. Nah, ini kan nikmat sekali kita. Ya. Ada orang yang baik itu datang lagi ke Magelang, alhamdulillah, Bapak ini, Ibu ini datang lagi bergabung dengan kita, wah maju ini PPBRI. Ini satu kenikmatan. Ojo nganti ana wong teko meneh rene, aduh payah, utangan meneh kacau. Bapak dan Ibu, yuk kita bareng-bareng kita jadikan 4 itu. Memang berat, basyariah itu berat, karena 4. Okay. Senang sedekah, sedekah tadi sudah saya contohkan, bisa menahan amarah, bisa memberikan maaf kepada sesama, dan bisa menunjukkan kebaikan di antara kita semuanya. Insya Allah, Allah barokai kita semuanya, jadi sedulur salah, wasi secara ukhuwah basyarah insya Allah. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Gitu. Saya, Bapak Ibu, kita mau dahar ya. Bapak Ibu mau dahar semua itu ini? Nggih, kalau saya kan izin, nanti di atria Bu. Bapak dan Ibu, sebelum dahar, monggo semuanya tangan kanan ke atas, biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Semuanya tangan kanan ke atas supaya Bapak Ibu bisa meyakinkan bahwa punya tangan kanan, Bapak Ibu. Semuanya Bu, semuanya tangan kanan ke atas, semuanya pegang dagu Bapak Ibu. Ya, dagu Pak, dagu. Oke. Aduh, Pak Korwil juga tetap yang dimek mriki kok Pak. Perintahnya napa perintahipun? Dagu. Tapi kenyataannya masih 80% ingkang pun mek pundi? Kenging napa Pak? Lah saya tidak memberikan contoh kok Pak. Bapak Ibu ikuti gerakan tangan saya tidak begitu. Tapi perintah saya pegang dagu. Nganti ping 3 melorot-melorot tuh Pak, bayangkan. Ya Allah, dagu. Tapi juga ada tadi Bapak Ibu ya, yang belakang itu sudah pegang sini Pak. Tapi karena Pak Korwilnya itu pegang bathuk, munggah malah hancuran. Ya Allah. Inilah kehidupan sekarang Pak. Yang lebih digugu itu bukan perintah, tetapi apa yang dilihat Pak. Apa yang dilihat Pak. Anak-anak sekarang itu, wah apa yang di YouTube apa lebih digugu daripada perintahnya orang tua. Wong buktine sing tua ya podo kok. Maka saya ngaji saya nggak tak teruskan, percuma kok Pak. Buktinya perintahnya digugu niku. Demikian, mudah-mudahan ini anekdot yang bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Hati-hati dengan kehidupan sekarang. Sekarang banyak yang kita lihat daripada apa yang kita dengarkan itu Bapak dan Ibu. Yuk mari kita mohon pada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'adhil mislanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain wa annama bi rahmatika ya arhamar rahimin ya aziz ya ghaffar ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amruna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati laiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alallahu minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika birabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf
kucing saja sudah menunjukkan diri kok Pak. Tadinya di bawah, aku harap ngaji, munggah. Coba bayangkan, tahu diri dia, luar biasa. Perkataan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Solihin SAG yang telah berkenan memberikan tausiah yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami, keluarga besar PPBRI Magelang. Dan tentunya terima kasih untuk doanya. Bapak Ibu